Halo, selamat datang. Selamat berjumpa kembali di Physics Corner, channel yang senantiasa membahas eh, kajian ilmu fisika baik SMA maupun tingkat mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan atau pengantar ya, tentang fisika dasar, khususnya untuk ilmu alamiah dasar, atau biasanya ini digunakan di bidang keperawatan atau di bidang farmasi ya. Biasanya ini juga dinyatakan sebagai kuliah fisika farmasi. Oke, bioelectricity ini ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat kelistrikan dalam tubuh manusia ya. Karena tubuh kita erat sekali dengan sifat-sifat kelistrikan ya. Bahkan energi yang kita miliki itu sebenarnya representasi dari energi listrik ada dalam tubuh kita. Ya, bagan yang kita kenal ya tentang bioelectricity ini, sebutlah ini electricity dan magnetism ya, listrik dan magnet. Karena listrik dan magnet ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya ya. Listrik bisa menghasilkan magnet ataupun sebaliknya magnet bisa menghasilkan listrik. Nah, bagian ini seperti ini. Ini menggunakan bahasa Inggris. Ini untuk memandu saya aja agar mudah menyampaikan. Ada rangkaian listrik, kemudian hukum tegangan, arus listrik, hukum Ohm, kemudian arus searah, rangkaian arus searah, kemudian rangkaian arus bolak-balik, dan jala-jala listrik. Kemudian ada elemen listrik, resistor, kapasitor, induktor. Ya. Kemudian beranjak ke kanan itu ada electric charge, ya. Arus muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, hukum Gauss, voltage, EMF, ya, electromagnetic force. Penghasil arus listrik dari perubahan flux magnetik. Dan beranjak ke kanan ini adalah daerah magnet ya, magnet, medan magnet, hukum Ampere, hukum Biot-Savart, hukum Faraday, dan kemudian gaya Lorentz, persamaan Maxwell, dan electromagnetic wave ya. Nah, ini electromagnetic wave itu adalah perpaduan antara gelombang listrik dengan gelombang magnet ya. Dan kemudian peralatan elektronik, dan ini akhirnya bermuara di bioelectricity. Teorinya sangat banyak dan kemudian ini akan mendukung ke bioelectricity. Oke, kita mulai saja dari pertama adalah tentang uh, konsep arus listrik ya, atau electric current. Kita atau kalian yang pernah atau pasti semuanya pernah mengalami SMP, SMA ya, ataupun SMK, pasti pernah mendengar tentang elektron ya. Elektron, proton, neutron ya, kemudian di dalam inti atom ya. Arus listrik itu rentan dengan yang kita sebut tadi, arus elektron ya, karena sebenarnya arus listrik itu adalah arus mutasi muatan positif ya, akibat perpindahan muatan elektron ya sebenarnya. Dan ini yang mengalir adalah charge atau muatan listrik ya. Kalian kalau sering mencharge handphone ya, mencharge itu sebenarnya memberikan arus listrik dalam berupa muatan listrik ya. Karena pergerakan muatan listrik itu sama dengan arus elektron ya. Sama kayak kalian, kita kalau misalkan pada saat musim mudik ya, banyak orang yang berkunjung ke kampung ya, timbullah arus mudik ya. Nah, arus ya, perpindahan muatan elektron pada suatu konduktor tertentu, perpindahan muatan ya. Karena muatan yang berpindah sebenarnya bukan muatan elektron, tapi muatan yang kemudian sama jumlahnya dengan muatan elektron. Karena muatan yang berpindah itu
hasil dari perpindahan elektron. Nah, itu arus listrik ini dinyatakan sebagai charge per waktu, ya. Muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Dan unit dari muatan listrik ini adalah coulombs, ya. Coulombs per second itu dikatakan sebagai ampere atau satu satuan untuk arus listrik. Oke, setelah kita mengenal arus listrik, ya, kemudian diperkenalkan juga adanya voltage. Ya. Voltage adalah tegangan listrik. Ya. Tegangan listrik ini dihasilkan dari perbedaan potensial energi kelistrikan. Seperti halnya air terjun, ya, pada posisi yang atas dengan yang bawah, dia memiliki beda energi potensial. Nah, energi potensial kelistrikan tiap muatan, ya, itu dikatakan sebagai tegangan listrik, ya. Ini sesuai dengan hukum Joule sebenarnya, bahwa tegangan listrik itu adalah energi per muatan. Oke, setelah kita mengenal tegangan listrik atau voltage, ya. Oh ya, voltage ini dalam satuan volt, ya. Volt, ya. Nah, ditemukan oleh Alexander Volta. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang resistance atau hambatan listrik. Ya. Hambatan listrik ini menurut hukum Ohm, ya, Ohm's law, hukum Ohms, ini sebagai perbandingan antara tegangan listrik dengan kuat arus, ya, V per I. R sama dengan V per I. V adalah tegangan listrik dan I adalah arus listrik. Ya. Nah, kemudian kita mengenal tentang hambatan kawat, ya. Setiap kawat bergantung pada jenisnya. Misalkan kawat tembaga, kawat nikel, kawat aluminium, semuanya memiliki nilai resistivity dan conductivity. Resistivity atau resistivitas itu adalah kemampuan bahan untuk menghambat arus listrik. Dan ini berkebalikan dengan konduktivitas. Ya. Konduktivitas adalah kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Ya, sesuatu yang berkebalikan. Ya. Resistivity atau resistivitas ini dilambangkan dengan Rho. Ya. Rho ini bukan massa jenis, ya. Dalam hal ini dinyatakan sebagai Rho untuk resistivitas. Dan konduktivitas itu dinyatakan sebagai lambang ini, ya. Apa ini tau kecil, ya. Di mana konduktivitas itu sama dengan 1 per resistivitas. Hambatan suatu kawat R itu sebagai perbandingan resistivitas dikali panjang kawat dibagi luas penampang. Karena sebenarnya resistivitas ini awalnya adalah hambatan dikali luas penampang dibagi L. Nah, electrical conductivity atau konduktivitas elektrik, ya, atau kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik itu sama dengan 1 per resistivity. Sehingga perkalian antara resistivity dengan conductivity atau resistivitas dengan konduktivitas itu sama dengan 1. Ya. Oke. Kita sudah mengenal 3 hal atau 4 hal, ya, dari
yang pertama kita kenalkan adalah arus listrik, ya. Kemudian tegangan listrik, dan hubungan antara arus listrik dan tegangan listrik oleh hukum Ohms dinyatakan sebagai hambatan listrik. Dan ternyata hambatan listrik dalam satu kawat ya dinyatakan R sama dengan rho L per A. Ya. Ini kaitannya dengan kemampuan bahan, apakah dia bisa menghambat listrik secara bagus ataupun menghantarkan listrik secara bagus. Nah, kemudian berikutnya adalah kombinasi hambatan. Hambatan ini dikombinasikan dalam dua jenis. Ada hambatan seri dan ada hambatan paralel. Ya. Hambatan seri seperti ini ketika beberapa hambatan, sini ada 3 hambatan, ya, dirangkai seperti ini, seperti gerbong kereta. Ya. Maka R ekivalennya, hambatan penggantinya, adalah total jumlah mereka. Ya. R1 tambah R2 tambah R3. Berapa nilainya? Nah, inilah R ekivalen. Di dalam rangkaian seri, ya, ini terdapat semacam hukum, ya, hukum tegangan dan hukum arus. Ya. Tegangan pada rangkaian seri ini tegangan terbagi, ya, terbagi di R1 berbeda dengan tegangan R2 dan berbeda di tegangan R3. Ya. R1, R2, R3 hambatan yang kemudian membagi tegangan. Sementara arus pada rangkaian seri bernilai sama. R1, R2, R3 memiliki arus yang sama karena ini tidak pernah terbagi. Nah, demikian rangkaian seri. Dan yang bawah ini adalah rangkaian paralel, ya. Seperti ini rangkaian paralel, seperti rantang makanan mungkin, ya. Nah, R ekivalennya adalah resiprokal dari nilai masing-masing R, ya. 1 per R ekivalen ini sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Nah, hukum tegangan dan hukum arus pada rangkaian paralel, ya, ini berbeda dengan rangkaian seri. Dan itu berkebalikan, ya. Pada rangkaian paralel ini tegangannya yang sama, ya, tapi arusnya terbagi. Arusnya berbeda-beda, ya. Seperti sungai. Ketika ini terdapat 3 sungai, arus utamanya sekian, maka dia akan terbagi menjadi 3 bagian. Dan itu bergantung pada nilai R1, R2, dan R3. Ya. Tetapi beda potensial, tegangannya adalah sama. Seperti itu. Nah, kemudian tentang konduktor dan isolator, ya. Conductor and insulator. Konduktor atau konduktor ini adalah bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Dan isolator adalah bahan yang sukar menghantarkan arus listrik. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenalkan konduktor itu banyak, ya. Semua yang berjenis logam itu biasanya konduktor yang baik, ya. Besi, tembaga, logam misalkan nikel juga, ya. Sementara insulator adalah bahan yang sukar menghantarkan arus listrik seperti kayu, batu, kaca, ya, karet, ya, itu adalah isolator atau bahan-bahan yang sukar menghantarkan arus listrik. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih kalau secara mikroskopik?
kita lihat dari bahan tersebut, dari material tersebut, itu adalah berada pada elektron valensi atau mobile elektron. Ya. Elektron terluar dari atom tersebut ya, berjumlah banyak atau relatif dia mudah berpindah atau sukar berpindah. Biasanya stabil itu adalah isolator ya, karena dia sukar berpindah. Sementara yang tidak stabil, yang mudah berpindah atau mobile elektron yang lebih besar, itu yang kemudian kita katakan sebagai konduktor. Oke. Ini ada beberapa jenis insulator ya atau isolator dengan masing-masing memiliki resistivitas yang berbeda. Untuk glass ya, kaca itu kurang lebih 10 pangkat 12. Kemudian mika 9 10 pangkat 13. Quartz atau biasa dipakai di fuse ya. Fuse itu sekring 5 kali 10 pangkat 16. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ingin saya perkenalkan lagi yaitu adanya daya listrik ya, atau DC electric power. Dalam rangka listrik di rumah ya, untuk perhitungan kita menggunakan electric power, DC electric power ya. Biasanya di rumah kalian kan pasti tahu berapa listrik yang ada di kalian, berapa watt ya. Ada 450, ada 1000, ada 900 watt, ada 1300 watt, ada 2400 watt dan seterusnya. Itu adalah daya maksimum yang masih diperkenankan ya untuk di rumah kalian menggunakan beberapa alat elektronik ya. TV, AC, komputer ya, mungkin laptop ataupun yang lainnya yang kemudian maksimalnya adalah segitu ya, lampu-lampu dan lain sebagainya. Dan daya listrik ini sebenarnya adalah perkalian antara tegangan dan arus listrik ya. Voltage dan current ya. Voltage volt, current I, arus listrik, maka volt kali ampere itu sebenarnya adalah watt ya, power. Dan kemudian ini beberapa jenis persamaan lain ya berdasarkan hukum Ohm. Ketika I kita ganti dengan V per R, maka ini jadi V kuadrat per R ya. Dan ketika V ini kita ganti dengan I kali R, maka P itu adalah I kuadrat kali R. Demikian tentang daya listrik. Nah, kemudian yang berikutnya alat ukur listrik. Bagaimana kita mengukur alat ukur listrik? Mengukur beberapa parameter listrikan. Ya. Yang pertama adalah voltmeter. Ya. Voltmeter ini digunakan untuk mengukur berapa besar tegangan listrik. Ya. Namanya juga voltmeter. Volt itu adalah satuan untuk tegangan listrik. Kemudian ohmmeter. Ohm itu adalah satuan hambatan. Maka ini digunakan untuk mengukur hambatan listrik ya, berapa ohmmeter. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah ammeter. Ammeter ini ya untuk ampere meter atau mengukur kuat arus listrik. Dan ini kalau kita kumpulkan menjadi satu namanya avometer. Ampere meter, voltmeter, dan ohmmeter. Dan kemudian apa? Galvanometer. Galvanometer ini alat untuk mengukur flux magnetik yang berubah ya, induksi elektromagnetik ataupun gampangnya arus bolak-balik.
Ini semua, hampir semua bisa digunakan di DC atau arus searah ya. Tapi galvanometer ini adalah arus bolak-balik. Arus searah itu biasanya yang kalian pakai itu contohnya batu baterai itu ya. Kemudian arus bolak-balik itu arus jala-jala listrik yang ada di rumah kalian. Nah, sebenarnya nantinya adalah ya, ini masih membahas tentang kelistrikan dalam tubuh, belum magnet ya. Nanti insya Allah di video berikutnya adalah tentang medan magnet. Nah, kemudian yang ingin saya perlihatkan sejenak ya sebentar, ataupun aplikasi dari bioelektrik konsep itu ya tentang membran sel ya, potensial membran sel yang ada pada sel saraf. Ini berupa action potensial. Kemudian fenomena kelistrikan yang ada di dalam hati. Ini beberapa sequence dan alatnya adalah elektrokardiografi. Terus bagaimana pengukuran pada bioelektrik? Ini ada EEG, ya, elektromiogram. Nah, jika ini adalah nerve cell ya, ini saya download gambarnya agak rusak ya. Ini miniatur mudah berperilaku arus listrik yang berasal dari dendrites ya. Dia merupakan perubahan energi potensial listrik ya. Perbedaan energi potensial listrik, perbedaan potensial listrik itu kemudian menimbulkan arus listrik. Arus listrik ini berupa nerve impulse ya. Impuls ya. Kejutan kita ya, kita terkejut itu bagian dari impuls ya. Dan itu representasi dari arus listrik sebenarnya. Dan nilainya yang kemudian ada dan tidak bisa terukur, ada tapi bisa dirasakan keberadaannya dan susah diukur dengan alat tertentu ya. Nah, apa sih yang terjadi di sana itu? Ini adalah proses kimia ya. Proses kimia ya. Kalau saya tadi bilang tentang konduktor, isolator, kemudian ada mobile elektron. Nah, disitulah konsep kerjanya ya. Elektron berpindah secara sangat cepat ya, di dalam akson, myelin, atau nodes. Kemudian ini menimbulkan arus listrik yang cukup besar ataupun tidak terlalu besar, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Nah, kalau saya tunjukkan, ini kurang lebih seperti ini ya. Potensial aksi ini ya, ini kalian lihat, ini daerah Y ini adalah sebagai sumbu potensial di mana dia bisa bernilai 40 mV dan kemudian minimum bisa berada pada min 70 mV. Nah, kalau kita lihat jedanya, ini bisa 110 mV. 110 mV itu sama dengan sekitar 0,11 volt. Ya. Kecil, tapi itu berada pada nerve cell dan jumlahnya sangat banyak. Maka bisa kita sebutkan, bisa kita katakan bahwa di dalam tubuh kita itu isinya listrik ya, sebenarnya listrik semua. Tapi tanpa kita sadari atau tanpa kita mengerti mungkin sebelumnya. Terkejut itu bagaimana potensial aksi bekerja ya. Kita lihat ini 0, milisecond, dia berupa potensialnya dari minus sekian sampai 40. Ini kalau kita lihat mungkin ini min 40, ini 40 ya. Jadi rentangnya adalah 80 mV. Dan dalam waktu sangat singkat, 0,5 milisecond. Baru kemudian dia bisa santai lagi ya.
Ini bisa berdetak 1 detakan ya, dan turun, detak lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah prinsip kerja action potensial pada sel saraf ya. Nah, inilah yang terjadi di sana ya. Terjadi stimulus, kemudian depolarization. Ya, ini ada ion Na+, Na+, dan K+. Turun bawah, repolarization ya, pada tahap. Ini adalah tahap-tahap yang kemudian terjadi ketika adanya potensial aksi ya. Ini nggak bisa saya jelaskan secara detail, nanti kalian bisa pause kemudian baca ya. Dimulai dari stimulus yang masuk ke dalam dendrites dari sel saraf, kemudian menyebabkan Na+ ini berubah terbuka. Ketika terbuka, dia memberikan potensial minus 70 sampai dengan minus 55 mV. Dan seterusnya, kalian bisa tahan ini atau bisa pause ini, kemudian kalian pelajari. Demikian mungkin video singkat ini ya. Ini hanya sebutlah pengantar saja bagaimana di dalam tubuh kita sangat banyak kelistrikan ya, sangat banyak kelistrikan. Sedikit saja kalian tahu bahwa ketika kalian minum minuman ionik, tiba-tiba kok badan terasa segar, ataupun ketika kalian makan buah-buahan, makan rujak yang asam-asam kok tiba-tiba jadi berenergi. Kalian bisa rasakan itu adalah beberapa bagian terdapat di sana tentang muatan listrik ya. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir. Sampai ketemu di Bioelectricity yang kedua. Terima kasih.